Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Memulihkan hubungan yang retak. Berbisik-bisik. Bibit. Halo, pagi ini kami mau menuju ke kebun salak, tapi kebun salaknya orang. Nah, bersama dengan keluarga kami yang ada di Jogja. Nikmati setiap kebersamaan bersama keluarga selama masih ada umur panjang. Jangan membiarkan otak tercacar, perbedaan masalah-masalah memisahkan kita ya, karena ada saatnya kita nggak tahu kapan umur kita berakhir. Jadi selama masih ada kesempatan, mari kita nikmati bersama keluarga inti, bersama keluarga sepupu, om, tante ya, karena bagaimanapun kita adalah keluarga. Orang Jawa bilang jangan sampai ke paten obor. Karena untuk memasangnya lagi, obornya supaya nyala lagi susah karena tidak nyambung. Jadi mumpung bisa, ya nikmati. Yuk ikuti perjalanan kami ke kebun salak. Saudara, sesuatu bisa saja terjadi sehingga membuat hubungan kita dengan anggota keluarga besar yang lain menjadi rusak. Tetapi Tuhan berkuasa memulihkan hubungan yang retak. Mengingatkan saya akan kisah bagaimana Tuhan menolong Yakub untuk berbaikan dengan Esau. Kita sudah tahu kisah bagaimana Yakub telah mencurangi Esau abangnya. Esau menjadi sangat marah pada Yakub yang telah mengambil berkatnya. Dan untuk menghindari kemarahan Esau, maka Yakub melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya. Pada Kejadian Fatsal yang ke-33 dikisahkan Yakub hendak berjumpa dengan Esau untuk memohon maaf. Yakub ingin berbaikan kembali dengan Esau. Yakub ingin memperbaiki hubungannya yang telah retak dengan abangnya. Oleh sebab itu, Yakub menyiapkan segala harta benda, hewan ternak, budak-budak, istri-istri dan semua anak-anaknya untuk bertemu Esau dan memberi hormat sebagai wujud permohonan maafnya kepada abangnya. Ya, Yakub menyadari kesalahan masa lalunya pada Esau. Karena itu, ia sangat takut untuk bertemu dengan Esau. Dan sebelum bertemu dengan Esau, maka Yakub berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolongnya, membuat Esau menerima permohonan maaf dari Yakub. Ketika berjumpa dengan Esau, dari jauh Yakub sujud ke tanah 7 kali hingga sampai ke dekat Esau. Hal ini menunjukkan rasa hormat dan mau merendahkan hati kepada abangnya. Dan hal ini kemudian diikuti oleh seluruh rombongan. Setelah itu ia memberi salam sebagai wujud membagikan berkat Tuhan turun atas Esau. Niat hati yang baik dari Yakub dan kerendahan hatinya mengerjakan kuasa Tuhan mengubahkan hati Esau, sehingga Esau menerima permohonan maaf Yakub. Esau menghampiri Yakub, memeluk dan menciumnya. Apa yang ditakutkan oleh Yakub tidak terjadi. Setelah itu mereka berbaikan kembali sebagai saudara dan berdamai. Saudara,
Melalui kisah Yakub dan Esau ini, kita dapat belajar bahwa melakukan kesalahan terhadap saudara atau anggota keluarga yang lain dapat membuat kita kehilangan damai sejahtera dan merasa tidak nyaman. Namun apabila kita merindukan hubungan yang telah retak dengan anggota keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan, maka kita harus mengambil tindakan yang tepat dalam hidup kita. Milikilah kerinduan yang besar, ketulusan hati untuk ingin berbaikan dengan anggota keluarga kita, dan kita harus merendahkan hati, memberi hormat, memberi salam, bahkan mau saling memaafkan. Seringkali dalam kehidupan nyata, meminta maaf atau memberi maaf adalah dua hal yang sangat sulit dilakukan, sebab masih ada perasaan gengsi mau menang sendiri. Tetapi kita diingatkan bahwa untuk memulihkan hubungan yang telah retak dengan anggota keluarga kita, maka kita harus mengambil keputusan hari ini. Memperbaiki hubungan yang retak dengan anggota keluarga kita adalah hal yang penting, karena itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Artinya, ketika kita hendak beribadah dan kita ingin agar ibadah kita berkenan kepada Tuhan, maka kita harus memiliki hubungan yang beres dengan semua orang. Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Perintah ini menyadarkan kita bahwa di sekeliling kita ada orang-orang yang sulit untuk berdamai, dan kita harus tetap mengusahakan perdamaian dengan mereka. Banyak orang mengharapkan hidup dalam perdamaian, tetapi mereka mengharapkan orang lain yang melakukan langkah pertama, bukan dirinya. Mungkin karena banyak anggapan, orang yang diajak berdamai mungkin saja nanti menjadi besar kepala. Namun firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa kitalah yang harus mengusahakan perdamaian dengan orang lain. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami yang memulai perdamaian. Ketika terjadi hubungan yang retak, kamilah yang harus menjadi pembawa damai. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai-Mu. Dalam kebencian, jadikanlah kami pembawa cinta kasih. Dalam penghinaan yang kami alami, jadikanlah kami pembawa pengampunan. Ketika perselisihan terjadi, jadikanlah kami pembawa kerukunan. Hanya dengan kasih-Mu yang memenuhi hati kami, maka kami akan dimampukan untuk membawa perdamaian. Terima kasih Bapa, kami berserah kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk mengampuni, kami mau belajar untuk merendahkan hati kami, supaya terjadi pemulihan dari hubungan yang telah retak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati orang-orang keluarga kami yang telah jauh dari kami. Kami mau berdamai dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Hanya dengan mengampuni, kita akan diampuni. Dengan berdamai, kita akan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.